Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens berhasil mengungkap 3 dari 7 terduga pelaku pembunuh aktivis perempuan Michelle Kury Sidoga. Ketiga pelaku diamankan di lokasi yang berbeda. Kasatgas Humas Damai Kartens Bayu Susena menegaskan pihaknya masih memburu 4 pelaku lainnya. Jadi saya ikut di The Spirit of Papua. Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens berhasil menangkap 3 dari 7 terduga pembunuh aktivis perempuan Michelle Kury Sidoga. Mereka yang berinisial PM, AW, dan RK alias RM ini diamankan di lokasi berbeda. Kasatgas Humas Damai Kartens AKBP Bayu Suseno di Mimika, Papua Tengah, Senin 9 Oktober mengatakan para terduga pelaku merupakan anggota Komite Nasional Papua Barat atau KNBP. Militan Baliem Barat. Korban atas nama Michelle Kury Sidoga dibunuh oleh para pelaku dengan menggunakan senjata tajam. Kita lihat bahwa ini merupakan perilaku yang sangat kejam. Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa ketujuh pelaku ini merupakan anggota KNPB yang selama ini aktif menyebarkan propaganda negatif tentang Papua melalui media sosialnya. AKBP Bayu menambahkan pihaknya masih memburu 4 DPO pelaku lainnya, yakni KW, JW, DW, dan K. Para pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Diketahui pada 29 Agustus lalu, aktivis perempuan Michelle Kury Sidoga dibunuh di Kampung Kolawa, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Ia diduga sebagai agen intelijen TNI Polri. Para pelaku membunuh korban secara sadis dengan merekam aksi tersebut dan menyebarkan video melalui media sosial, seolah-olah dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB. Pihak kepolisian menegaskan bahwa korban merupakan masyarakat sipil yang sedang membantu para pengungsi duka di Papua Pegunungan. Pemirsa, kebakaran hutan yang terjadi di Gunung Lawu yang masuk ke wilayah Karanganyar, Jawa Tengah belum dapat dipadamkan. Upaya pemadaman dari jalur darat dan waterbooming masih belum maksimal karena terkendala medan dan perubahan cuaca. Upaya pemadaman kebakaran Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah terus dilakukan tim Satgas Gabungan dari TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karanganyar BPBD, serta relawan. Hingga Minggu 8 Oktober, luas lahan yang terbakar mencapai 150 hektar yang masuk di kawasan Hargo Tiling dan Hargo Puruso. Berbagai cara pemadaman terus dilakukan, antara lain membuat parit-parit kecil di sekitar pos 2 agar api tidak terus merembet, serta melakukan waterbombing secara optimal, karena terkendala faktor perubahan cuaca dan lokasi yang sulit dijangkau oleh petugas. Untuk pemadaman kebakaran pada pagi hari ini kita kerahkan untuk lewat darat dan lewat udara. Lewat daratnya tetap kita berusaha pemadaman dan pembuatan ilaran. Kita berangkatkan tadi pagi dan untuk pakai WB itu kita sudah usahakan mulai jam 12 tadi pesawatnya sudah di sini, kita isi BBM langsung naik jam 1. Berdasarkan hasil pemetaan tim gabungan yang melakukan pemantauan dan pemadaman secara manual, sampai saat ini terdapat 29 titik api yang masih berkobar dan sebagian besar berada di jurang yang terjal. Pemirsa, Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengingatkan kepada daerah di Papua Pegunungan pengajuan surat perihal pemindahan tempat pemungutan suara atau TPS dari daerah rawan ke lembaga penyelenggara pemilu setempat. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan selama pelaksanaan pemilu serentak.
Kapolda Papua, Irjen Polisi Matius D. Fakhiri di Jayawijaya pada Minggu 8 Oktober meminta kepada para kepala daerah di wilayah Papua Pegunungan untuk mengajukan pemindahan tempat pemungutan suara TPS dari daerah rawan ke lembaga penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan selama pelaksanaan pemilu serentak 2024. Wilayah Provinsi Papua Pegunungan merupakan daerah rawan kelompok kriminal bersenjata KKB, meliputi Kabupaten Lanijaya, Pegunungan Bintang, Enduga, Tolikara, Membramo Tengah, dan Kabupaten Jayawijaya. Penting ada surat dari kepala daerah, kan nanti kami sudah akan surat keamanan untuk meminta rekomendasi untuk memindahkan TPS ke daerah yang aman. Daerah aman ini kan bisa mungkin distrik yang terdekat atau kampung terdekat aman digeser ke sana. Ini mempunyai keuntungan ganda, yang pasti kan berarti petugasnya bisa terlindungi. Terus pelaksanaan kan memudahkan kita aparat untuk mengontrol. Yang tadinya mungkin kita pencar dia banyak, dengan kita kumpul. Menurut data Polda Papua, dari 5.850 TPS di Provinsi Papua Pegunungan, sebanyak 28 TPS berada di sekitar lokasi kelompok kriminal bersenjata atau KKB. 619 TPS kategori sangat rawan dan 768 TPS kategori kurang rawan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.
Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibrosos ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibrosos buat Tijaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat Tijaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Jawa Timur Festival atau Jatim Fest 2023 yang digelar dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Jawa Timur di Gedung JX International Surabaya mulai dari tanggal 4 hingga 8 Oktober 2023 mampu mencatat transaksi dari pameran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM senilai 12,5 miliar rupiah. Penyelenggara Jawa Timur Festival Jatim Fest mencatat transaksi dari pameran usaha mikro kecil dan menengah UMKM hingga Minggu siang 8 Oktober mencapai 12,5 miliar dengan jumlah pengunjung sebanyak 25.200 orang sejak 4 Oktober. Nilai ini diperkirakan masih bertambah hingga penutupan Minggu sore. Penyelenggaraan Jatim Fest yang sebelumnya dikenal dengan nama Jatim Fair rutin digelar dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2010. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur, Aftabuddin Rijaluzaman, mengatakan pergantian nama menjadi Jatim Fest di Hari Jadi Provinsi Jatim ke-78 diharapkan dapat menjadi pameran yang semakin besar ke depannya. Mudah-mudahan kita punya konsep yang besar, pokoknya kita punya convention yang besar. Seperti Ibu bilang tadi ya, pengennya tempat yang lebih besar sehingga Jatim Fest atau Jatim Fair atau apa ke depan punya tempat yang lebih luas sehingga lebih semarak, lebih banyak yang bisa ikut di situ. Pelaksanaan Jatim Fest mampu memberikan dampak besar bagi sektor perekonomian, khususnya UMKM di wilayah Jatim. Jatim Fest juga dapat mengungkit potensi unggulan setiap daerah untuk memasarkan produk mereka agar lebih dikenal luas. Pemirsa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar turut menjembatani ekspor anggrek ke sejumlah negara. Pasalnya saat ini masih ada regulasi yang harus dituntaskan dengan kementerian lembaga terkait mengenai ekspor anggrek ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Halim di Malang. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar usai meresmikan badan usaha milik desa bersama Bumdesma Gria Anggrek di Kabupaten Malang pada Minggu 8 Oktober mengatakan saat ini pihaknya sedang merumuskan beberapa aturan ekspor anggrek bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Perdagangan agar ekspor anggrek berjalan lebih lancar. Contohnya terkait regulasi pelarangan ekspor anggrek hutan dan anggrek yang diekspor harus dari hasil persilangan dan memiliki hak paten. Ia menargetkan aturan terkait ekspor anggrek mencapai kesepakatan pada tahun 2024. Untuk itu, ia terus mendorong para petani anggrek, khususnya petani lokal, seperti di Malang, Jawa Timur, terus meningkatkan budidaya anggrek agar saat keran ekspor telah berjalan lancar, para petani dapat menyuplai dengan baik permintaan ekspor.
targetnya adalah bagaimana anggrek ini bisa dibudidayakan lebih maksimal lagi untuk ekspor. Habis dari sini saya akan berupaya lebih maksimal lagi untuk ketemu lintas kementerian. Nah, mudah-mudahan ini segera bisa terwujud. Kalau itu bisa ekspor, ini akan membuka ruang ekspor yang luar biasa dari seluruh pegiat anggrek di Jawa Timur khususnya dan untuk Indonesia pada umumnya. Menteri Halim menambahkan, sebagian besar anggrek Indonesia telah memenuhi standar kualitas ekspor, seperti anggrek bulan, dendrodium, vanda, dan macan. Saat ini ekspor anggrek Indonesia telah merambah Amerika Serikat, Jepang, Thailand, Belanda, dan Korea Selatan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galuh Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB.
yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara bernama Sulfiawati menjadi salah satu penggagas berdirinya bank sampah khusus limbah rumah tangga dan sampah plastik di Kalimantan Barat. Hasil daur ulang yang dilakukan tidak hanya berdampak baik bagi lingkungan, tapi juga menciptakan pertumbuhan ekonomi sirkular di wilayah setempat. Adalah Sulfiawati, seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, menjadi salah satu penggagas berdirinya bank sampah khusus limbah rumah tangga dan sampah plastik di Kalimantan Barat. Sejak tahun 2013, bank sampah binaannya meraup omset 20 juta rupiah per bulan. Dalam sehari, sampah yang terkumpul bisa mencapai 200 kg, yang bersumber dari masyarakat sekitar, sekolah, dan lainnya. Di mana untuk sampah plastik dihargai Rp2.000 per kilogram. Lewat upaya Sulfiawati ini tak hanya berdampak baik bagi lingkungan, tapi juga menciptakan ekonomi sirkular di wilayah setempat. Sampah plastik yang dikumpulkan diolah lagi untuk kemudian diproduksi, meningkatkan nilai tambah produk agar kemudian bernilai jual. Sulfiawati berhasil menyulap sampah plastik menjadi berbagai produk kreatif, mulai dari kria hingga bahan bakar minyak, serta bensin, kerosin, hingga solar. Produk yang kita hasilkan BBM ya, BBM juga baru nih, terus plat, nah itu kursi dari Ecobrick, itu kerajinan-kerajinan yang lain-lainnya seperti pokok telur, sirih pinang awalnya itu. Yang sudah dipasarkan itu produk-produk kerajinan. Kalau BBM sudah ada juga, plat ini kita juga udah pasarkan, bakul juga udah kita pasarkan ke toko yang ngambil. Harapan kita supaya warga kita juga peduli tentang sampah, supaya lingkungan kita bersih dan warga pun dapat bernilai ekonomis. Ekonomi sirkular pada pengelolaan sampah memiliki sejumlah manfaat. Tak hanya bermanfaat bagi lingkungan dengan memanfaatkan limbah yang sulit terurai, tapi juga menggerakkan sektor ekonomi sehingga menjadi solusi untuk bumi yang berkelanjutan. Pemirsa, puluhan warga Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah mengikuti kegiatan membatik khas Karanganyar di bentangan kain sepanjang 100 meter. Acara ini diselenggarakan untuk mengenalkan budaya batik, khususnya batik Karanganyar bagi generasi muda agar tetap lestari. Dilengkapi berbagai peralatan batik seperti canting dan malam yang dipanaskan di atas kompor, puluhan warga Karanganyar membatik bersama di halaman Batik Latar Jembar, Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar pada Minggu 8 Oktober. Dengan penuh seksama dan cermat, mereka menorehkan canting di atas kain sepanjang 100 meter. Para peserta menggambar berbagai pola khas Kabupaten Karanganyar seperti Candi Ceto, durian, daun, dan daun gelombang cinta. Wakil Bupati Karanganyar, Robert Kristanto, mengungkapkan pagelaran acara ini dilakukan untuk mengenalkan batik khas Karanganyar kepada generasi muda. Adalah kegiatan yang sangat positif sekali untuk mengenalkan masyarakat tentang warisan leluhur kita. Salah satunya batik ini. Ini bukan hanya mereka make, tetapi edukasi untuk bagaimana cara membuat batik, rumitnya bagaimana kita akan bisa menghargai semuanya yang ada di dalam batik ini. Diharapkan kegiatan tersebut menarik minat generasi muda untuk membatik dan melestarikan motif khas Karanganyar.
Ya kan biasanya kalau batik pakai duduk kan Mas. Nah ini berdiri loh. Kan goyang-goyang kayak orang juga. Ada yang dipegang ada enggak. Selanjutnya, kegiatan ini akan digelar setiap tahun sebagai upaya melestarikan batik khas Karanganyar. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.